Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, salah satu di antara ciri hamba Allah yang disayang oleh Allah adalah orang-orang yang senantiasa berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini termasuk doa yang cukup populer di masyarakat kita, dan kita sudah tahu maksud dari doa ini adalah tentang masalah zurriyah solihah atau keluarga yang soleh. Di antara ciri hamba Allah yang disayang oleh Allah adalah mereka yang menginginkan untuk memiliki keluarga yang solehah. Tidak ada satupun hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang faham agama, yang merasa bahwa lebih baik hidupnya sendiri daripada berpasangan dan memiliki keturunan. Kalaupun kita mendengar cerita misalnya Imam An-Nawawi, beliau meninggal dalam keadaan belum menikah, itu bukan karena beliau mengingkari pentingnya keluarga ataupun pernikahan. Akan tetapi karena kondisi pada waktu itu beliau sedang begitu sibuknya dengan tugas beliau sebagai ulama, mencari ilmu, mengeluarkan fatwa-fatwa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Beliau keliling dunia sehingga sampai tidak sempat untuk melaksanakan salah satu di antara syariat Islam yang cukup penting, yaitu keluarga. Seandainya Imam Nawawi mengingkari masalah pentingnya berkeluarga ini, maka beliau tidak mungkin akan menjelaskan hadis-hadis tentang masalah keluarga. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin saja kita bisa menemukan banyak sekali hadis yang berhubungan dengan keluarga dan dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam bentuk syarah. Semua orang yang beriman, semua orang yang faham agama, mereka akan merindukan keluarga yang zurriyah qurrata a'yun, merindukan istri yang menjadi penyejuk mata, merindukan anak-anak yang menjadi penyenang hati, dan juga merindukan seorang suami menjadi imam bagi mereka. Ini sudah menjadi fitrah iman, fitrah orang-orang yang yakin kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kalau kita membaca dalam sejarah para anbiya, banyak di antara para nabi itu ketika Allah mengisahkan kisah mereka di dalam Al-Quran, maka Allah mengisahkan sebagian dari kisah itu tentang keluarga mereka. Kita sebutlah salah satunya, misalnya ketika Allah mengisahkan tentang Nabi Ibrahim. Banyak kan doa-doa Nabi Ibrahim tentang keluarga? Apa yang paling populer doa Nabi Ibrahim tentang keluarga? Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ini adalah doa-doa yang berhubungan dengan keluarga.
yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu termasuk orang yang sangat merindukan keluarga yang solehah. Bahkan salah satu di antara contoh keluarga yang paling ideal yang kemudian dijadikan sebagai ikon di dalam Al-Quran adalah keluarga Ibrahim. Coba antum buka firman Allah di dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 33. Jadi 333. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin dzurriyyatan ba'daha min ba'd wallahu samii'un 'alim. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh dan keluarga Ibrahim dan juga keluarga Imran melebihi segala umat pada masanya masing-masing. Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua keluarga yang menjadi simbol dzurriyyah salihah, yang menjadi simbol keluarga yang paling baik, yang paling soleh, yang paling ideal, yang paling layak untuk kita contoh sebagai uswatun hasanah. Pertama adalah ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, dan yang kedua ala Imran, keluarga Imran. Ini menunjukkan bahwa hal yang salah satu yang terpenting dalam kehidupan kita adalah membangun al-usrah as-salihah sebagai asas dakwah di dalam masyarakat. Apabila keluarga seorang muslim itu baik, maka insya Allah masyarakat pun akan baik. Tetapi apabila keluarga seorang muslim itu hancur-hancuran, banyak masalah, maka dia akan menjadi sumber masalah juga nanti di masyarakat. Sehingga salah satu tujuan di antara pernikahan, tujuan di antara memiliki keturunan, tujuan di antara keluarga, di antara berkeluarga adalah untuk membangun mujtama', membangun masyarakat yang solih. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada seorang hamba yang sungguh-sungguh membangun keluarganya menjadi dzurriyyah yang qurrata a'yun, yang sungguh-sungguh membangun keluarganya menjadi dzurriyyah yang solehah, yang sungguh-sungguh untuk menjadi seorang imam yang adil bagi orang yang bertakwa, sehingga dengan kesungguhannya itu di dalam rumah tangga, maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan rahmat yang besar ke dalam masyarakat dan umat. Sehingga salah satu di antara ciri hamba yang disayang oleh Allah itu adalah hamba yang merindukan dan sungguh-sungguh membangun keluarga yang solihah. Lalu Allah buatlah gambaran, apa gambaran dzurriyyah qurrata a'yun? Istri, anak, suami, kan di situ ketiga kan? Di dalam surat Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina, istri, wa dzurriyyatina, anak, waj'alna, suami. Jadi ada istri, anak dan suami. Ada berapa hal? Tiga elemen. Kalau kita membaca ayat tentang pernikahan, biasanya yang paling suka dibaca di surat apa? Surat Ar-Rum. Apa istilah yang paling populer yang diambil dari surat itu?
sakinah, mawaddah, warahmah. Tahu artinya? Kita sering mengucapkan istilah sakinah, mawaddah, warahmah. Selamat ya, semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi nggak semua orang Indonesia yang mengucapkan istilah ini faham arti sakinah, mawaddah, warahmah. Itu diambil dari surat Ar-Rum, litaskunu ilaiha sakinah wa ja'ala bainakum mawaddatan, mawaddah, warahmah, rahmah. Sehingga kita singkat menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagian ulama tafsir mengatakan istilah sakinah, mawaddah, warahmah ini adalah istilah yang menjelaskan surat Al-Furqan. Sakinah, mawaddah, warahmah adalah hak dari setiap 3 elemen tadi yang ada di dalam keluarga. Pertama, sakinah itu adalah hak suami. Karena kalau kita membaca teks Arabnya, litaskunu antum ayyuhar rijal ilaihal mar'ah. Agar kalian wahai laki-laki merasa sakinah kepada mereka atau kepada dia perempuan. Maka litaskunu atau sakinah ini adalah hak suami. Jadi istilah sakinah adalah hak suami. Sedangkan mawaddah adalah hak istri, kasih sayang. Dari hak suami dan istri yang ditunaikan dengan baik ini muncullah istilah rahmah, yaitu hak anak. Seorang ibu ketika dia mengandung, di mana dia menyimpan bayinya? Di mana, Bu? Di dalam rahim. Rahim itu istilah Arab. Dari istilah rahmah kemudian menjadi rahim, artinya kasih sayang, rahmah. Tapi bukan almarhum ya. Rahim, almarhum juga dari kata rahmah. Apa arti almarhum? Yang dirahmati atau rahimahullah atau almarhum. Jadi sakinah adalah hak suami, mawaddah adalah hak istri, dan rahmah itu adalah anak. Apa maksud dari sakinah? Agar muncul keluarga yang solihah harus memenuhi 3 hak ini. Hak suami yang pertama adalah sakinah. Apa maksud sakinah? Secara terjemahan sakinah itu artinya menjadi tenang. Apanya yang tenang? Tenang syahwatnya. Semua ulama sepakat itu. Jadi kalau ditanya, ini mah nikahnya pasti gara-gara hawa nafsu ya? Jawab ya. Pasti kamu nikahnya gara-gara hawa nafsu kan? Kan dianya cantik. Bilang aja ya. Oh berarti kamu berdosa kalau nikah hawa nafsu. Siapa bilang berdosa menikah hawa nafsu? Bukankah salah satu tujuan dari pernikahan itu adalah untuk menenteramkan hawa nafsu? Hawa nafsu itu liar, tetapi ketika dia dihalalkan maka menjadi ibadah. Tapi kalau tidak dihalalkan dia menjadi dosa besar. Jadi kalau orang menikah karena hawa nafsu, salah satunya ya, bukan satu-satunya. Salah satu alasannya menikah itu karena hawa nafsu, terutama laki-laki nih, nggak usah munafik kalau bahasa orang sekarang ya. Memang ada yang menikah nggak karena hawa nafsu? Ada sih, tapi jarang. Kalau dibilang, enggak kok saya bukan karena hawa nafsu, dia takut bilang karena hawa nafsu. Misalnya ditanya, pasti kan kamu nikah karena hawa nafsu? Enggak bukan karena hawa nafsu. Kalau gitu coba aja kamu menikah dengan nenek-nenek, mau enggak? Gitu kan dibilang. Ini salah pemahaman Islamnya. Terlalu parsial, enggak paham tentang Islam yang syumul, yang menyeluruh. Dia pikir hawa nafsu itu seluruhnya jelek. Enggak lah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Islam adalah agama solusi. Ketika Allah mengatakan wa nahan nafsa 'anil hawa, nahan nafsu. Jadi bahasa Indonesia kan? Nahan nafsa jadi nahan nafsu. Itu kan bahasa Arab. Siapa yang nahan nafsa? Allah menyuruh kita nahan nafsu, tapi solusinya gimana? Gimana cara menahan nafsu? Terutama ini bagi laki-laki yang sulit menahan nafsu. Kalau perempuan sulit menahan lisan, kalau laki-laki sulit menahan kemaluan. Itu hadis, kata Nabi, di antara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka itu 2. 1 lisannya, 2 kemaluannya. Perempuan
cenderung secara umum walaupun gak semuanya, lisan yang paling sulit untuk dia jaga. Laki-laki cenderung secara umum walaupun gak semuanya, paling sulit menjaga adalah hawa nafsunya. Dan itu ada solusinya. Allah memberi solusi. Salah satu solusinya adalah pernikahan. Solusi lain kalau gak sanggup menikah apa? Puasa. Jadi kalau mau sakinah dengan puasa, sebetulnya kalau yang disebut sakinah itu tentram, ngantuk, mungkin iya puasa bisa buat orang ngantuk kali ya. Tapi sakinah yang sebenarnya itu adalah bisa menahan hawa nafsu. Karena orang kalau misalnya dia lapar, lebih terjaga syahwatnya dibandingkan orang yang terlalu kenyang. Makanya diberikanlah syariat berpuasa. Sehingga kalau ditanya, apakah karena hawa nafsu? Ya, karena hawa nafsu, salah satunya. Itulah sebabnya ketika memilih pasangan, istri, yang pertama dilihat apa? Apakah agamanya? Itu yang keempat. Keturunan? Itu yang ketiga. Harta? Itu yang kedua. Dan yang pertama apa? Jamal, kecantikan. Kecantikan. Kenapa kecantikan? Karena itu salah satu hal yang dicari dalam pernikahan, litaskunu ilaiha, untuk menenteramkan hawa nafsunya. Sehingga Allah berfirman di surat Al-Mu'minun, walladzina hum li furujihim hafizun, menjaga kemaluan. Gimana cara jaga kemaluan? Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, dengan cara dia menikah sehingga dia bisa menyalurkan syahwatnya secara halal kepada istri-istrinya atau kepada budaknya. Bahkan kepada budak pun boleh, cuma sekarang gak ada budak. Emang boleh Ustadz? Boleh. Budak gimana Ustadz? Budak yang kita dapatkan dari peperangan. Setelah selesai perang kita menang, dapat perempuan-perempuan dalam peperangan itu budak kan? Itu boleh dinikahi tanpa harus perwalian dari walinya, tanpa harus izin dari walinya. Boleh dinikahi dan dipergauli seperti istri. Cuma karena orang Islam sekarang gak pernah menang perang, gak adalah fikih itu. Dulu fikih itu ada, termasuk siapa yang dinikahi oleh Nabi tanpa perwalian dari walinya ketika pulang perang Khaybar? Sofia. Memangnya Sofia tanya ke bapaknya dulu, mana bapaknya? Udah meninggal. Tanya ke keluarganya, nggak ada keluarganya. Dia satu-satunya dan dia dalam keadaan sedang ditawan oleh pasukan kaum muslimin. Sebelum Rasulullah mau menikahi Sofia, udah ada tuh yang ngincar Sofia tuh. Ada sahabat yang diam-diam ngelirik Sofia. Lalu ketika pembagian ghanimah, para tawanan ini dihadirkan. Rasulullah tanya ke si sahabat ini, apa yang kamu inginkan? Kata dia, Sofia. Apa yang kamu inginkan? Kata sahabat ini, Sofia ya Rasulullah. Rasulullah kemudian cemberut. Kata Rasulullah, Allah sudah memberikan dia untukku. Kalau udah pakai Allah mah susah ya, udah pakai wahyu. Allah sudah memberikan Sofia untukku, kamu cari yang lain. Oh ya udah deh Rasul, yang enak, yang cantik-cantik dalam Rasul. Akhirnya dia cari yang lain. Akhirnya Sofia dinikahi sama Rasul, dan Sofia pun ditanya, dia sendiri yang ditanya, enggak ada walinya. Bagaimana menurutmu hai Sofia? Kata Sofia, aku menerima apapun yang engkau tawarkan. Maka menikah dengan Rasulullah. Au ma malakat aymanuhum, budak. Kepada istri-istrinya atau kepada budaknya dia boleh menyalurkan syahwatnya, furujihim. Dan itu fa innahum ghairu malumin. Mereka dengan cara-cara kayak gitu enggak tercela. Dengan cara yang Allah jelaskan tadi dua, itu tidak tercela. Giliran kita mencela, wah pasti gara-gara hawa nafsu. Kenapa kita mencela apa yang Allah tidak cela? Giliran orang yang jelas-jelas berzina, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang menyalurkan syahwatnya dengan cara selain dua ini, faulaika humul adun. Itulah orang yang melampaui batas. Tapi yang menyalurkan syahwat dengan dua cara ini, qad aflahal mu'minun. Coba, beda banget mindset kita dengan mindset Al-Quran. Kita baca Al-Quran bukan untuk bangun mindset, kita baca Al-Quran untuk menumpuk pahala. Kalau kita baca Al-Quran untuk membangun mindset, kita jadi tahu, oh ini boleh-boleh saja, oh ini mah gak tercela, ini mah wajar-wajar aja, ini mah normal, ini mah standar. Tapi kalau kita baca Al-Quran sekedar untuk numpuk pahala,
ketika dihadapkan dengan sedikit masalah-masalah kayak gini, kita bingung. Kita bilang orang tuduhan macam-macam, padahal menurut Allah saja fa innahum ghairu malumin, mereka tidak tercela tapi mereka dicela. Tidak tercela, cuma dicela oleh manusia. Sedangkan yang jelas-jelas tercela di media dia tampilkan bahwa dia melakukan perbuatan selain dua ini, kemudian dia dipenjara, kemudian dia bebas, semuanya kami mendukung, kami mensupport, kami apa segala macam. Padahal menurut Allah fa innahum ulaika humul adun, mereka itu melampaui batas. Kebalik-balik masyarakat kita, gara-gara Al-Quran tidak dibaca untuk membangun pemahaman, tetapi dibaca sekedar untuk membangun pundi-pundi pahala. Jadi ikhwati sekalian, mulai sekarang fahamilah bahwa istilah sakinah itu bukan istilah lempeng aja asal bilang sakinah mawaddah warahmah, bukan. Istilah sakinah adalah istilah yang khusus menjadi hak seorang suami. Salah satu yang paling besar di situ adalah litaskunu ilaiha, artinya agar syahwat seorang suami itu bisa tersalurkan secara halal. Kemudian kalau kita membaca hadis tentang litaskunu ilaiha menjadi hak suami, maka istri atau perempuan yang paling keren menurut hadis khairun nisa. Apa arti khairun nisa? Perempuan yang keren itu, kalau kita terjemahin ya, kalau sebaik-baik perempuan kan udah biasa nih. Khairun nisa, kata Nabi, kalau digaulkan, perempuan yang keren itu, cewek yang keren itu, al-mar'atul lati idza nazarta ilaiha sarratka. Perempuan yang keren itu adalah istri yang kalau suami ngelihat ke arahnya, suaminya itu menjadi senang. Dia membuat suaminya itu menjadi berselera. Dia membuat suaminya itu menjadi tertarik kepada dia, menjadi bahagia dengan melihat dia. Ngelihat aja tuh. Gimana caranya Ustadz? Berarti akhwat sekalian, nanti kalau jadi istri atau yang sudah jadi istri, belajar menggoda suami. Itulah khairun nisa, itulah perempuan yang keren. Belajar menggoda suami. Menggoda suami bukan cuma dengan jalan atau mungkin dengan dance, bukan hanya dengan itu. Menggoda suami bisa juga dengan dandanannya. Untuk siapa ibu-ibu beli parfum? Untuk orang di luar. Parfum itu sebetulnya bukan untuk orang di luar. Parfumnya seorang perempuan, misalnya ibu-ibu nih senang, khawat yang ibu-ibu nih senang dengan aroma vanila misalnya. Pengalaman ya Ustadz? Ya, misalnya senang dengan aroma vanila. Kan manis tuh rasanya, rasa vanila kan? Pakailah itu di rumah. Setelah selesai mandi pakai parfum vanila. Ketika suaminya datang, ketika dikecup di pipinya ada aroma vanila. Ketika memeluk suaminya ada aroma vanila. Itulah yang disebut dengan khairun nisa, perempuan yang keren. Cewek yang keren itu kayak gitu tuh, bisa menggoda suaminya sehingga litaskunu ilaiha. Ketika suaminya tadi nonton TV dengan iklan yang macam-macam modelnya, ketika suaminya tadi di jalan dengan berbagai macam model penampilan orang di luar, kan gejolak hawa nafsu seorang suami. Sehingga kata Nabi, kalau kamu di luar melihat sesuatu yang gak boleh kamu lihat, maka segeralah pulang. Kan untuk apa segera pulang? Untuk sakinah. Kenapa suami pulang kalau dia sedang gejolak hawa nafsunya? Supaya dia memperoleh sakinah. Makanya Allah dan malaikat melaknat seorang perempuan yang ketika diajak oleh suaminya tanpa ada alasan-alasan atau uzur syar'i, dia menolak keinginan suaminya. Kenapa? Tidak memberikan hak suami, dan itu bahaya bagi laki-laki. Mungkin dia tidak akan berzina, tetapi setidaknya ketika dia tidak berzina, pusing kan dia? Pusing gak? Pusing. Kalau enggak gitu, gimana caranya nih, pusing banget. Ini laki-laki, ini bukan vulgar ya, ini memang harus kita pahami. Karena orang Indonesia gak paham yang gini-gini, atau mungkin pura-pura gak paham. Dia akan pusing. Kalau dia pusing gimana? Dia akan salurkan dengan cara-cara yang haram atau minimal yang makruh. Banyak cara-cara yang haram dan makruh. Sehingga mulailah dia berimajinasi segala macam
Untung-untung kalau dia tidur malam itu dalam keadaan kecewa, tapi akhirnya maaf, mungkin dia bisa mimpi dan selesai sudah. Kalau nggak mimpi, tidur lagi kan? Bangun, oh belum mimpi, tidur lagi. Bangun lagi, oh belum. Kasihan. Maka untuk memperoleh sakinah, dia datang kepada istrinya dengan niat untuk menyalurkan syahwatnya. Dan ini bukan sesuatu yang tercela. Fa innahum ghairu malumin. Mereka itu mukmin. Kalau bukan mukmin, nggak akan datang kepada istrinya, datangnya ke orang lain. Justru karena mereka beriman, mereka datang kepada istrinya. Tapi kalau istrinya nggak bisa membuat dia sakinah, didatengin, dia udah semangat-semangat, pas datang ternyata penampilan istrinya belum mandi lah, belum pakai parfum lah, masih pokoknya nggak nyaman banget. Juga itu sebetulnya ngaruh bagi laki-laki. Jadi seorang akhwat, seorang perempuan berdandan, dia menjaga tubuhnya, itu ngaruh bagi laki-laki. Dan maaf, harus saya bocorkan di sini biar kita nanti siap ketika menikah, itu mempengaruhi kekuatan seorang laki-laki kepada istrinya. Pakai parfum menambah kekuatan laki-laki. Nggak pakai parfum nggak kuat. Makanya pakai parfum, pakai yang jaga tubuhnya, kalau perlu lulur atau apa segala macam. Tujuannya semuanya untuk siapa? Untuk sakinah, dan itu pahalanya besar. Hanya sekadar seorang suami melihat istri berpahala suaminya. Lalu kemudian mereka datang, suaminya menunggu istrinya di tempat tidur, istrinya datang, Allah turunkan rahmat kepada mereka berdua. Lalu mereka melakukan hubungan suami istri, Allah ridho kepada mereka. Setelah selesai itu Allah beri mereka rezeki. Coba lihat, ini semuanya sakinah. Makanya kadang banyak perempuan yang kalau keluar rumah itu dandannya itu habis-habisan. Lipstiknya di bawah warnanya pink, di atasnya warnanya ungu. Warna-warni. Biar keren gitu. Jadi warna-warni kayak pelangi. Terus dikasih merah-merah di sini gitu kan? Terus udah merah-merah dikasih bling-bling. Merah plus bling-bling. Kasih apa namanya ini, Bu? Nah, itulah pokoknya. Kalau perlu ini dikerik terus dinaikin jadi gini. Jadi nggak lurus lagi tuh, udah wah diagonal. Serius banget kalau keluar dari rumah. Giliran di rumah nggak ada yang dia lakukan. Benar-benar natural, kata dia, kan bapak suka yang natural. Enggak lah, gimana pun seorang suami suka seorang istri yang dandan. Akhwat sekalian, pergi deh ke mall-mall, cari pakaian-pakaian rumahan yang bagus-bagus untuk suami. Tanya ke suami, kamu senangnya gimana? Misalnya dia senang kaos yang ketat di sininya, dengan warna yang sesuai dengan kulit kita, terus ada gambar Hello Kitty misalnya. Misalnya gambar Hello Kitty. Udah gitu pakai celana yang pendek, beli di mall celana pendek. Jangan cuma orang-orang anak-anak gaul doang yang tahu itu. Kita harus tahu. Oh, saya kayaknya cocok pakai celana pendek yang kayak gini nih, yang jeans atau yang mungkin yang bukan jeans, pakainya di rumah. Itu benar-benar seorang khairun nisa, sebaik-baik perempuan. Idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau engkau melihat ke arahnya, dia membuat engkau merasa bahagia, senang, sururun. Jangankan menyenangkan suami, menyenangkan orang lain aja itu pahalanya tuh besar. Ketika seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amal yang paling disukai oleh Allah?" Apakah amal yang paling disukai oleh Allah? Kata Nabi, sururun tudkhiluhu fi qulubil mu'minin. Amal yang paling disukai Allah itu adalah surur, bahagia, senang, yang engkau masukkan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Apalagi kalau orang yang beriman ini adalah suaminya sendiri. Berusahalah wahai ayyatuhal akhawat, berusahalah untuk menyenangkan pasangan kita. Kalau belum menikah, masih ada kesempatan belajar. Belajar deh, jadilah pembelajar sejati. Baca di internet, di Google, cewek yang keren tuh gimana bagi seorang cowok. Yang cowok nanti ada babnya sendiri. Sehingga, ketika kita menikah, maka kita benar-benar membuat suami itu merasa nyaman, bangga, sakinah. Dia tidak perlu khawatir. Kalau ada masalah dengan hawa nafsunya, dia tinggal pulang dan dia nyaman di rumahnya. Makanya muncullah hadis-hadis dari Aisyah, rata-rata dari Aisyah ya. Karena Aisyah ini paling pintar ngegodain Rasulullah. Sehingga rata-rata hadis tentang sakinah ini munculnya dari Aisyah. Sampai Nabi ketika sakit keras, karena beliau merasa nyaman banget bersama Aisyah, sebelum beliau wafat, beliau tanya, hari ini jatah siapa?
Kata istri-istrinya, jatah si fulan. Kalau besok jatah siapa? Jatah si fulan. Besoknya lagi jatah siapa? Jatah si fulan. Terus kapan Aisyahnya? Beliau pengen tahu kapan Aisyah, tapi nggak enak nanya Aisyah kapan, nggak enak. Cuma nanya besok siapa, lusa siapa, lusanya lagi siapa. Akhirnya istri Nabi tahu maksud Rasul pengen ke rumah Aisyah, sehingga mereka mengatakan, ya Rasulullah, marilah kami antarkan ke rumah Aisyah. Tidak masalah, kamu sedang sakit, maka jatah-jatahan nggak pakaian. Nggak pakai jatah-jatahan deh, ke Aisyah aja nggak apa-apa. Rasulullah tersenyum bahagia. Kenapa? Sakinahnya di Aisyah. Sehingga ketika ditanya oleh sahabat, siapa manusia yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Siapa jawabannya? Aisyah. Istri yang cantik banyak. Istri yang kaya juga ada. Istri yang muda, memang rata-rata istri Nabi itu muda. Setengahnya muda, setengahnya tua. Jadi yang muda itu bukan cuma Aisyah. Aisyah, Sofia, Hafsah, Maria. Ini kan muda-muda, ini kan Zainab. Ini muda-muda. Tetapi Aisyah yang paling membuat Rasulullah sakinah. Bukan karena perawan juga, tetapi karena emang pintar dalam membahagiakan suami. Jadi kalau ngelihat Aisyah tuh, Rasulullah tuh jadi apa? Jadi senang gitu. Gimana rasanya ngelihat pasangan senang? Gimana caranya tuh? Belajar Bu, penting sekali itu. Penting sekali. Gimana ketika suami ngelihat istrinya, suaminya tuh jadi senyum, walaupun capek jadi bisa senyum. Gimana caranya? Memang harus dipelajari, dan itu ilmu psikologi ada, ilmu komunikasi ada di situ, termasuk ilmu tentang gaul juga ada di situ. Buat suami itu merasa sarratka, kalau dia melihat ke arah istri, dia merasa senang. Sehingga baru disebut sakinah. Namanya dzurriyyah qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah anugerahkanlah kepada kami istri yang qurrata a'yun. Apa arti qurrata a'yun? Yang menyejukkan mata. Istilah menyejukkan mata dalam bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya nyenengin hati. Istri yang menyenangkan hati. Istri yang menyenangkan hati bukan hanya solehah. Kalau suaminya pulang dia lagi sholat, suaminya pergi dia juga lagi sholat. Suaminya mau tidur, dia lagi baca Quran. Suaminya bangun tidur, dia juga lagi baca Quran. Bukan itu aja. Itu hanya salah satu contoh. Dan itu bukan satu-satunya. Jarang ada juga cerita bahwa Rasulullah itu ketika mau tidur, Aisyah lagi baca Quran. Terus pas Rasulullah bangun tidur tengah malam, Aisyah udah bangun duluan dan dia lagi baca Quran loh. Keren banget kan? Enggak ada hadis kayak gitu. Terus kalau Rasulullah baru datang dari jauh, ternyata di ketok-ketok pintu gak ada yang buka. Ternyata ngapain? Aisyah lagi baca Quran, panjang lagi bacaannya tuh. Sehingga Rasulullah nunggu di depan pintu, gak ada tuh. Ternyata bukan itu. Itu adalah hubungan seorang perempuan dengan Allah. Tapi hubungan dia dengan suami bukan bab itu. Itu bab hablum minallah. Seorang perempuan juga hamba Allah. Selain dia juga seorang istri. Maka itu bab hamba Allah. Kalau bab istri bukan itu pembahasannya. Kalau ada seorang ustadz bahas tentang istri yang solehah itu yang banyak baca Quran, itu sebetulnya salah bab. Kalau mau bahas banyak baca Quran itu bukan bicara tentang istri, bicara tentang hamba Allah. Misalnya Aisyah pernah baca Al-Quran dari subuh sampai duha 1 ayat saja. Itu bab yang dipakai oleh ulama tentang bab apa? Bab takut kepada Allah, bukan bab istri yang solehah kepada kepada suami, nggak ada. Jadi beda pembahasannya. Oh, istri yang solehah itu adalah istri yang tahajud 1 malam itu misalnya 1 juz. Itu bukan istri yang solehah, itu seorang hamba yang solehah. Sedangkan istri yang solehah tadi itu pintar ngegodain suami. Dan ini jangan dibahas, dikira menggoda suami itu bukan ibadah. Dikira menggoda suami itu gak penting. Bukankah menggoda suami itu adalah salah satu bentuk menyenangkan suami? Kalau menyenangkan suami, kata Nabi, khairun nisa, sebaik-baik perempuan. Makanya pembahasannya apa dulu nih? Istri atau perempuan atau hamba? Kalau perempuan, pembahasannya nanti tutup aurat. Itu kalau perempuan yang soleh itu apa? Perempuan yang muhajjabah, yang menutup aurat. Perempuan yang soleh itu apa? Perempuan yang menundukkan pandangan. Itu perempuan yang soleh. Hamba yang soleh itu apa? Hamba yang ahli ibadah. Ibu yang soleh itu apa? Ibu yang pintar mendidik anaknya. Istri yang solehah, istri yang pintar menggoda suaminya. Makanya beda-beda pembahasannya. Kok saya baru dengar dari Ustadz ya, ternyata menggoda itu ibadah? Ya, selama ini kebalik-balik babnya.
kita nggak memahami sesuai dengan babnya masing-masing. Kalau kita memahami dengan babnya masing-masing, ternyata istri yang soleha bukan yang menutup aurat, justru yang banyak membuka aurat. Istri yang soleha bukan yang menundukkan pandangan, tetapi yang justru menggoda dengan pandangan. Istri yang soleha bukan yang paling malamnya dia bergadang dengan tahajud, justru dia malamnya bergadang dengan melayani suaminya. Istri yang soleha bukan yang pintar mendidik, tetapi justru yang mau dididik oleh suaminya. Kalau yang dibahas adalah istri, bukan perempuan. Kalau perempuan nanti bab perempuan. Kalau hamba Allah, bab hamba Allah. Kalau ibu, bab ibu. Kalau istri, bab istri. Makanya ya akhwat, belajar untuk menjadi istri setelah kita mungkin faham menjadi seorang perempuan. Insya Allah dengan penampilan kayak gini saya melihat udah jadi perempuan solehah. Allah istiqomahkan insya Allah. Tapi bisa nggak jadi istri yang solehah? Nggak semua perempuan solehah itu istri yang solehah loh. Nggak semua perempuan yang solehah itu adalah istri yang solehah. Karena babnya beda tuh. Kalau kita mau memspesifikkan pembahasan, maka kalau mau menjadi khairun nisa, perempuan yang paling keren adalah salah satunya perempuan yang menyenangkan suaminya. Jika suami memandang aja tuh nyenengin. Tanya ke suami, lipstik yang kamu suka tuh warnanya apa? Kalau perlu beli lipstiknya tuh bareng suami. Aku suka lipstiknya itu yang pink muda. Pakai lipstik pink muda. Aku suka lipstiknya itu yang ada lapisan lilin gitu yang agak-agak mengkilap gitu. Kalau saya tahu banget sih, kan saya seorang suami yang mirip-mirip apa istilahnya lip gloss, tapi lip glossnya itu lipstick, ada kan? Lip gloss tapi lipstick. Bukan cuma lip gloss kan cuma ngebasahin bibir doang. Ini ada lipsticknya, ada warnanya. Nah itu keren tuh, pakai. Terus model rambut pendek atau panjang atau setengah atau ikal atau cepak, ya terserah lah. Tergantung selera suami, mau cepak pun boleh. Oh saya keren, saya seneng rambutnya ikal, gaya-gaya cewek-cewek Spanyol gitu. Oh ya udah ikalin aja tuh, diikalin. Saya seneng rambutnya agak-agak kayak gini, mirip-mirip polwan, ya udah seginiin. Saya seneng rambutnya panjang kayak orang Korea misalnya, panjangin dan lurus. Tergantung selera. Semua itu ibadah, wahai ibu-ibu, wahai akhwat. Ketika kita berusaha untuk menyenangkan suami, dan berbahagialah kalau suami senang. Bukan orang lain senang kita bahagia, dipuji sama orang lain kita senang, dipuji sama orang lain kita bahagia. Bukan, kalau dipuji suamilah kita bahagia. Dan insya Allah kalau dari awal pernikahan si istri ini udah care masalah ini, insya Allah suami itu nggak akan pelit dengan pujian. Pasti dia akan puji, wah keren banget, mama keren banget, atau yayang keren banget misalnya. Kalau dia sungguh-sungguh. Cara ketawa, cara melihat, terus pedulinya, terus cara dia duduk, cara dia jalan, semua itu benar-benar penting. Ini yang dimaksud dengan litas kuno ilaiha. Bahkan ketika ada seorang sahabat dari Mekah, muhajirin, mau menikah dengan orang Ansor, orang Madinah, tapi belum ngelihat calon pengantinnya. Nabi tanya ke sahabat laki-laki ini, kamu sudah ngelihat calon pengantin kamu? Belum ya Rasul. Saya percaya aja sama mak comblangnya kalau bahasa kita ya. Kata Rasul, lihat dulu. Kenapa Rasul harus dilihat? Karena di mata orang Ansor itu ada sesuatu. Apa maksudnya? Orang Ansor itu sipit-sipit. Sedangkan orang muhajirin itu matanya besar. Orang muhajirin, orang Mekah gak suka perempuan yang matanya sipit. Sehingga khawatir kalau dia belum melihat calon istrinya, entar pas malam pertama ngelihat sipit, akhirnya dia nyesel. Makanya kata Nabi, kamu sudah ngelihat calon istri kamu? Belum ya Rasulullah. Lihat, karena di mata orang Ansar itu ada sesuatu. Rasulullah gak mau bilang sipit, gak enak. Ada sesuatu, maksudnya dia beda matanya dengan orang Makkah. Dan perempuan yang cantik itu salah satu simbolnya adalah hurul ain kan dalam bahasa Al-Quran. Hurum maqsuratun fil qiyam, yang matanya besar dan dia menjaga diri di dalam kemah-kemah. Maksudnya perempuan yang cantik itu versi Al-Quran, versi surat Ar-Rahman adalah yang matanya besar. Kalau matanya nggak besar gimana Ustadz? Gampang, pakai bulu matanya di jadi kesannya kayak orang pas acara pengantinan tuh gimana? Saya kadang-kadang nggak kenal dengan beberapa orang yang selama ini saya kenal, pas dia jadi pagar ayu.
Jadi Pagar Ayu itu ternyata matanya tiba-tiba jadi besar dengan make up kan ya. Oh, mata ini ditebelin bulu matanya, terus ini garis kanan dan kirinya tuh agak tarik dikit. Jadi kesannya oh matanya lebar. Nah, ini semuanya adalah simbol kecantikan yang Allah gambarkan sendiri di dalam Al-Quran, digambarkan oleh Rasul di dalam hadis. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk buat fitnah di luar rumah. Tujuannya adalah untuk mensakinahkan orang yang ada di dalam rumahnya, yaitu suami. Ini yang dimaksud dengan sakinah. Kita sering istilah sakinah tapi nggak ngerti. Sekarang saya tanya ke ikhwan, boleh menikah karena hawa nafsu? Boleh? Boleh atau boleh banget? Boleh banget. Itu ya, satu. Dua, mawaddah. Mawaddah itu adalah hak istri. Kalau hak istri, berarti saya menghadapnya ke sini nih. Kalau tadi kan hak suami menghadapnya ke sana. Kalau hak istri menghadapnya ke sini. Giliran ini yang diceramahin sekarang. Apa itu hak istri? Mawaddah. Apa itu mawaddah? Kelembutan, romantisme, itu hak istri. Maka seorang suami harus belajar menjadi cowok romantis. Romantis tidak selalu dengan kata-kata. Kalau kita aku bukan pujangga gitu-gitu deh. Nah, kalau nggak bisa jadi pujangga, nggak usah beromantis dengan kata-kata, daripada ntar pas kita bilang ngomong masalah romantisan pakai verbal, kata istri, itu mah copy paste. Kan gak seru kan ya? Ternyata kita baca dari internet, dia baru baca kemarin, historinya sama. Oh pasti copy paste dari Google tuh. Kita bilang ke istri kita, bapak kamu tukang kayu ya? Kok tahu? Soalnya kamu sudah menggergaji hati aku gitu misalnya. Wah itu mah copy paste. Selalu main bapak ya, gak ada yang lain selain bapak. Bapak kamu tukang pos ya? Kok tahu sih? Soalnya dia sudah menghantarkan cinta kamu ke aku. Gitu-gitu kan? Itu mah copy paste. Kalau nggak bisa ngeromantis pakai kata-kata, romantislah dengan perhatian. Romantislah dengan perhatian. Perhatikan, beri dia kenyamanan dan sebagainya. Saya baca di Google juga sih referensinya. Tapi yang berbahasa Inggris, artinya lebih keren dikit lah. 10 ciri cowok romantis. Mau tahu nanti saya kopiin. 10 ciri cowok romantis. Ketika dia di kendaraan, romantisnya tuh gimana? Gimana romantisnya cowok ketika di kendaraan? Gak tahu ya? Romantisnya laki-laki ketika di kendaraan, cara nyetirnya dia harus duduk jauh dari setir. Dia nggak boleh duduk nyetir tuh gini. Itu nggak romantis banget, kayak supir angkot. Cowok yang romantis tuh kalau nyetir tuh gini di kendaraan. Terus sebelah tangan, sebelah lagi dia pegang gigi ya, apa istilahnya? Ya, gitulah. Terus kalau dia beloknya itu ada pelajarannya. Ternyata ketika saya bawa istri saya, dia memperhatikan saya nyetir. Keren juga ya nyetirnya, gini-gini, gaya-gayaan. Duduknya agak jauh, yang tegak, jangan duduk udah jauh gini. Gak romantis. Ketika istri mau masuk mobil, dibukakan bukakan pintunya. Gimana cara ngebukakan pintu mobil untuk istri? Apa bedanya suami dengan supir? Cara buka pintunya tuh beda. Suami yang buka pintu dengan supir buka pintu gimana bedanya? Mana yang supir? Terus kalau misalnya kita ngajak pasangan kita dinner, ini bukan pelajaran pacaran ya, jangan dipraktekkan di pacaran, praktekkan ketika sudah menikah. Ketika kita ngajak pasangan kita dinner, kita duduknya di mana? Ada satu meja nih, kursinya ada 4, kita duduk di mana? Berhadap-hadapan? Di samping. Kita duluan atau dia duluan yang duduk? Cara dia duluan duduk kita tunggu atau gimana? Terus dia berdiri, setelah dia berdiri jangan langsung ditarik. Ini meja pas dia datang kita giniin, pas dia udah berdiri kita rapetin dikit. Tapi kita nunduk.
Dan cara rapetinnya tuh jangan gini. Kursinya tuh dipegang dari bawah. Dia duduk, baru kita duduk di sebelah. Sarana kau tahu, baca dong. Karena kita punya hak dari mereka, yaitu sakinah. Mereka punya hak dari kita, yaitu mawaddah. Belajarlah. Istrinya belajar, perempuan belajar, laki-laki belajar. Hasilnya rahmah. Makanya mawaddah, Rasulullah itu sangat romantis kepada istri. Salah satu adegan romantisnya ketika naik kendaraan, saat Rasulullah membawa pulang Sofia. Sofia ini terkenal orangnya agak kecil, nggak setinggi Aisyah, nggak setinggi Hafsah, dia agak kecil. Sehingga ketika dia mau naik ke atas unta, nggak bisa naik. Gimana caranya Rasulullah membiarkan dia naik? Rasulullah dengan kerennya, dengan kesatrianya, beliau langsung begini. Sofyan berdiri di atas lututnya Rasulullah. Sekarang kan mobilnya nggak gitu-gitu amat ya, kecuali mau naik truk. Kalau mau naik truk, mama silakan naik ke atas truk. Mungkin kita jongkok gitu. Ini kan naiknya mobil biasa, bukan mobil truk. Kalau dulu kan onta sama kayak truk. Jadi cara naikkan istri ke atas onta, nanti kalau pas umrah tuh, siapa yang umrah bawa istri, cara naikin istri ke atas unta, duduklah, biarkan istrinya yang berdiri di atas lutut kita. Dan setelah dia berdiri, lututnya itu jangan disapu di depan dia, itu nggak romantis banget. Dia berdiri kan pasti kotor kan lutut kita, udah gitu pas kita berdiri gini-gini. Itu nggak keren banget cowok kayak gitu tuh. Masa ada cowok kayak gitu ya? Biarin aja kotor, nanti ujung-ujung pas dia nggak ngeliat baru gitu-gitu. Kalau dia masih ngelihat jangan. Artinya hadis-hadis Rasul tentang mawaddah beliau kepada istri-istrinya itu banyak. Dan itu kita belajar, walaupun kita bukan manusia yang perfect, kita nggak kayak Rasulullah dan kita nggak sempurna seperti Rasulullah, tetapi minimal kita belajar bukan persis kayak Rasul, nggak. Artinya dari adegan-adegan romantismenya Rasulullah bersama istri menunjukkan bahwa mawaddah itu penting dalam keluarga. Mawaddah itu penting dan kita sesuai dengan zuruf itu keadaan, kita bisa mengembangkan ilmu itu di dalam kondisi-kondisi yang kekinian dengan kecenderungan perempuan yang ada di kita, beda dengan yang ada di Arab misalnya. Sehingga memberikan mawaddah kepada istri, termasuk memanggil dia dengan panggilan yang baik, termasuk membelai dia, jangan tidur duluan, lebih bagus sih istri duluan yang tidur. Walaupun saya belum bisa kayak gitu selalu, kadang-kadang hilang duluan, istrinya belakangan. Berusahalah untuk istri lebih duluan yang tidur, suaminya belakangan. Bangunnya suami duluan, istri belakangan. Apa buktinya? Hadis Rasulullah selalu bangun duluan, Aisyah masih tidur. Akhirnya Rasulullah sholatnya di mana? Di sebelah Aisyah. Nah itu menjadi dalil bahwa bersentuhan suami istri itu tidak batal wudu. Aisyah raba-raba mana Rasulullah, ternyata dapat jempolnya, oh lagi sholat. Aisyah lanjutin tidurnya, Rasulullah tidur di sebelah sholat di sebelah Aisyah. Ketika Rasulullah sudah selesai sholat tahajud, baru Rasulullah membangunkan Aisyah untuk sholat witir. Nggak tega dibangunin untuk tahajud, kasihan, karena sholat Rasulullah kan panjang banget, sehingga Rasulullah mengajak Aisyah sholatnya pas witir. Itu juga romantis. Termasuk hadis ketika Rasulullah datang, Aisyah sedang dalam keadaan nggak masak hari itu kan ya. Masak itu tugas istri atau bukan, ibu-ibu? Masak? Tugas istri atau bukan masak? Masak itu bukan tugas istri. Istri nggak ada kewajiban memasak. Terus kalau lapar gimana? Beli aja warung Padang. Nggak ada kewajiban seorang istri harus masak. Tidak ada kewajiban seorang istri harus nyapu rumah. Nyapu rumah, nyuci pakaian, itu nggak ada tuh. Terus kewajiban istri apa tadi tuh? Yang sakinah tadi. Kalau yang ini bonus dari istri, karena istrinya solehah banget, maka dia masak, maka dia nyuci baju, maka dia membersihkan rumah. Itu pahalanya pahala sedekah. Tapi jangan sampai gara-gara yang pahala sedekah, dia sampai tidak menunaikan kewajiban yang pertama tadi. Gara-gara sibuk masak, gara-gara sibuk nyapu, akhirnya nggak sempat dandan. Itu dandan itu nomor 1, masak dan nyapu itu nomor 2. Kalau misalnya masih sempat dandan, ya udah masak dulu aja deh, karena suami pulang masih sejaman lagi, misalnya masak sebentar, setelah itu dandan.
Jadi suami pun ketika pulang dan ternyata nggak ada makanan di rumah, jangan nyalahin istri. Mama ngapain aja di rumah? Dan pak, wah kerjaan dan. Ya emang dan kerjaannya kan ya. Bahasa Arabnya perempuan apa? Selain nisa, al-mar'ah. Bahasa Arabnya cermin apa? Mir'ah. Al-mar'ah tuhibbul mir'ah. Perempuan itu suka cermin. Al-mar'ah dan mir'ah itu saudara kembar. Gak bisa dipisah, makanya cuma bedanya apa? Kan bahasa Arab itu kan gak ada barisnya kan? Kalau kita salah baca, mau baca perempuan yang solehah adalah kita baca al-mir'atus solehah, cermin yang solehah. Gara-gara beda baris. Makanya saudara kembarnya perempuan itu adalah cermin. Makanya orang Arab menyebut cermin itu dengan istilah yang sama dengan perempuan, hanya dibedakan barisnya. Al-mar'atu tuhibbul mir'ata. Sesungguhnya perempuan suka kepada cermin. Dan tugas utamanya masak, nyuci dan nyapu itu bukan tugas utama perempuan, istri, tapi tugas utama pembantu. Kalau nggak ada pembantu ya silahkan jadi sunnah, jadi tambahan nafilah, jadi ibadah sedekah dari seorang perempuan. Rasul pulang, pas sampai di rumah buka-buka panci nggak ada isinya. Oh, Aisyah nggak masak. Apa kata Rasul? Aisyah, hari ini aku puasa. Untung nggak masak, gitu kan? Jadi Aisyah nggak merasa bersalah nggak masak karena Rasulullah tadi nggak ada niat puasa. Tapi kan puasa sunnah bisa diniatkan belakangan dengan syarat dari subuh belum makan apa-apa. Pas jam-jam 8 buka-buka panci nggak ada isi, ya udah deh puasa aja hari ini. Istrinya nggak merasa terbeban. Tapi pernah Rasulullah niatnya mau puasa, Aisyah lagi sibuk-sibuk di belakang masak-masak. Kata Rasul, Aisyah hari ini aku nggak puasa, sehingga Aisyah juga merasa dihargai. Itu mawaddah. Jadi nggak harus istri yang masak. Kalau suami bisa masak, malah sekarang lagi keren ya. Salah satu ciri cowok keren itu sekarang bisa masak, chef. Sekarang coba lihat chef-chef yang di TV kan dia fitness terus masakan ya. Tapi kalau nggak fitness masak kurang keren. Fitness dulu baru masak, jadi keren. Masak apa? Saya kemarin belajar masak di salah satu restoran di sini. Cara buat telur ada 5 cara buat telur. Gimana caranya buat telur di mata sapi tapi nggak ada minyaknya. Diajarin sama chef yang ada di dekat Boromeus, ada toko. Oh, belajar cara masak telur. Karena istri dan anak-anak saya suka mata sapi yang nggak terlalu kering. Dan kalau pakai minyak pagi-pagi kan nggak bagus, makan banyak minyak kan. Gimana caranya? Belajar. Terus kalau masak sendiri kan keren tuh, tapi pakai baju agak-agak keren juga biar kerennya bertambah. Masak, hidangin, cara ngidanginnya gimana? Nggak harus istri lah. Tapi kalau istrinya mau, apa salahnya? Kalau istri bisa masak juga sebetulnya itu ada nilai plus di mata suami. Karena masakan istri selalu dia banggain depan teman-temannya. Istri gue kalau masak mah apa aja yang dipegang pasti enak tuh. Dia pegang wortelnya jadi gurih. Dia pegang kentangnya jadi agak-agak manis gitu ya. Karena tangannya tuh udah manis misalnya. Dia banggain di depan teman-temannya. Ibu-ibu tahu apa enggak? Atau yakin percaya apa enggak, laki-laki itu suka membanggakan istrinya di depan teman-temannya, sebagaimana perempuan juga suka membanggakan suaminya di depan teman-temannya. Maka jadi nilai plus. Tapi enggak wajib memasak. Saya ketika khutbah nikah saya selalu bilang istri enggak wajib masak. Istrinya senyum-senyum, senang dia. Itu jadi salah satu SOP khutbah nikah biar diundang lagi. Ternyata senang ibu-ibu kalau enggak dibilang enggak usah masak. Terus adegan lain yang terkenal dari Rasulullah dan Aisyah atau Khadijah, apa adegannya? Ketika Rasulullah datang dan Aisyah sedang main boneka-bonekaan kan? Itu jadi hadis bahwa patung yang dipakai untuk mainan yang kita sebut dengan istilah boneka itu boleh dalam Islam. Jadi nggak usah khawatir, ini mah patung, buang dari rumah ntar nggak masuk malaikat. Enggak, ada hadisnya. Aisyah main boneka-bonekaan dalam bentuk manusia, orang, dan itu Rasulullah membolehkan, sehingga tidak masalah kalau anak-anak kita atau keluarga kita di rumah ada yang punya Barbie, ada yang punya mungkin beruang, ada yang punya hewan, ada yang punya manusia, patung di rumah, ditaruh di tempat tidur, ditaruh di mobil, nggak masalah, karena itu bukan sesuatu yang disembah.
Nah, Aisyah lagi main boneka-bonekaan, Rasulullah langsung datang. Gimana cara Rasulullah menyamperi Aisyah? Kalau istri sedang duduk, suami mau bicara, cara bicaranya gimana? Duduklah di depan dia. Jangan bicara, misalnya ini istri. Misalnya ini istri. Daripada saya tunjuk ke sana kan nggak boleh. Misalnya ini istri nih. Lagi duduk. Kita kalau mau ngomong sama istri dalam jarak dekat, jangan berdiri. Itu sama kayak nyeramahin istri. Lo ya, gitu kan? Kalau mau ngomong sama istri dalam jarak dekat, kita duduklah di sebelah dia ngomong dengan tatapan mata yang lurus, nggak sampai kita lebih tinggi dari dia. Itu nggak baik dalam ilmu komunikasi. Kalau kita mau berdiri ngomong sama dia, beri jarak yang agak jauh, sehingga dia kalau ketika ngomong sama kita dia nggak akan terlalu ngelongok ke atas. Coba kalau istri lagi ngomong, kan kasihan istrinya, merasa dihakimi kan? Itu kan secara psikologi orang yang ngelihat ke atas itu merasa dihakimi, orang yang ngelihat ke bawah itu merasa menghakimi. Maka duduklah yang sejajar dengan dia. Rasul ketika Aisyah lagi main boneka-bonekaan di dalam rumah, pas Rasulullah masuk langsung duduk di sebelah dia. Bahkan di sebelah kayak gini nih, ini apa? Terus yang ini apa? Ditanya sama Rasul, biar Rasulullah nyambung, setelah nyambung main boneka-bonekaan dengan Aisyah. Ini komunikasi Rasulullah dengan Aisyah, enggak sambil Rasulullah duduk di atas. Kan ada orang zaman dulu merasa bahwa saya kan suami, imam, harus sujud istri kepada suami. Dia duduk kayak gini dengan nyamannya, sambil megang apa misalnya rotan. enggak sesadis itulah. Dia sambil ngopi-ngopi, istrinya duduk di tempat yang bawah sambil nonton bersama anak-anaknya. Itu enggak keren. Pemandangan kayak gitu tidak keren. Pemandangan yang keren itu justru duduknya bersama. Ini namanya mawaddah. Termasuk kalau misalnya istri lagi curhat tentang temannya, dia mungkin ribut dengan seseorang, atau ribut dengan mertua, atau ribut dengan iparnya, atau ribut dengan tetangga, atau ribut dengan siapa aja, lalu dia curhat ke kita. Jangan pernah bilang, itu mah perasaan mama aja, itu pantang. Itu mah perasaan kamu aja, itu pantang tuh. Dia akan merasa kurang kita nggak berpihak kepada dia, kurang dihargai. Atau kita bilang, enggak, masalah enggak sebesar itu kok, masalahnya cuma masalah simpel kok. Jangan pernah mengatakan ini kata-kata kunci yang harus di blacklist dalam ucapan kita. Itu mah perasaan kamu aja, enggak kayak gitu amat, kamu aja yang terlalu membesar-besarkan. Atau itu mah masalah kecil, jangan. Terus jangan juga kita bilang, itu memang masalah besar banget tuh, jangan juga. Ini sok-sok lebay gitu kan. Terus gimana caranya? Berusaha untuk berpihak kepada dia. Walaupun dia salah, tapi berpihak dulu. Karena bukan mendukung kesalahan dia, berpihak dulu. Nanti setelah itu kita arahin pelan-pelan. Itu udah etika komunikasi yang romantis. Jadi nggak boleh kita istri lagi curhat panjang lebar kita bilang, masalahnya cuma gitu aja. Ternyata kirain masalah apa gitu. Ternyata cuma masalah kayak gitu doang. Saya udah dengar serius-serius apa. Dia kan diam aja kan. Istri itu bagusnya perempuan lebih banyak diam kalau dengan suaminya. Kecuali dengan teman-temannya agak susah diam, tapi kalau dengan suaminya dia diam aja. Nah kalau laki-laki dengan istrinya dia buruknya nggak bisa diam. Kalau dengan orang lain baiknya dia bisa diam, aneh ya, kebalik-balik. Seharusnya dia dengan istrinya itu dia berusaha untuk nyenangin hati istrinya, dia berpihak kepada istrinya dan istri nanti insya Allah akan merasa dibela gitu. Ketika seorang istri bisa merasa dibela oleh suaminya, dia akan bangga banget kepada suaminya. Berarti saya dapat pelindung, ada yang ngebelain. Walaupun dalam hati kita memang dia yang salah, tetapi jangan langsung bilang memang kamu yang salah. Saya kan orangnya objektif, saya nggak akan berpihak kepada yang salah. Qulil haq walau kana murran, katakanlah yang benar walaupun pahit. Udah pakai hadis lagi. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Udah pahit langsung setelah itu. Jangan. Jadi mawaddah, nanti bisa banyak tambahan yang lain. Terus yang terakhir rahmah. Rahmah itu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya inti dari pernikahan itu salah satunya adalah memperoleh keturunan yang menyejukkan mata, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan Nabi SAW juga sering mengatakan, perbanyaklah anak, sesungguhnya aku membanggakan umatku nanti di padang mahsyar dengan banyaknya jumlah mereka kan ya, dengan banyaknya jumlah mereka. Jadi istilah banyak anak ini bukan istilah berarti banyak anak banyak rezeki dan lalu kemudian berlepas tanggung jawab, enggak. Tapi maksudnya
kalau seorang ayah itu punya banyak anak dan dia bisa mendidik, kerjasama dengan istrinya pastinya, bisa mendidik dan menafkahi, itu jauh lebih utama dalam Islam daripada seorang ayah dan ibu yang punya anak cuma 2. Jadi nggak ada cerita 2 lebih baik, nggak ada. Tergantung, kalau misalnya dia punya banyak anak ternyata terlantar, itu banyak dosa malah. Tapi kalau banyak anak dia nafkahi secara zahir, dia tarbiyah secara batin, dia berikan pemahaman agama yang baik, jadi anak yang soleh, bahkan berprestasi, ini justru ayah yang luar biasa. Makanya di Palestina dalam kondisi perang, mereka rata-rata anaknya itu lebih dari 10. Kenapa? Kalau anaknya sedikit habis sudah mujahid. Dan alhamdulillahnya Allah memberikan di sana banyak anak laki-laki dibandingkan perempuan, sehingga bisa langsung dipakai untuk jihad. Bukan berarti enggak ini anak perempuan, enggak. Maksudnya di sana dibutuhkan anak laki-laki karena kebutuhan jihad. Rata-rata yang saya kenal teman-teman dari Palestina itu, para ulama-ulama dan mujahid yang saya tahu, itu rata-rata anaknya lebih dari 10 dan setengahnya lebih laki-laki. Sekitar 15 tahun kemudian udah jadi calon prajurit baru. Coba bayangin kalau 15 orang berarti setiap tahun muncul prajurit baru dalam satu keluarga tuh. Sehingga kata Nabi, maaf, ini kata Nabi bukan kata Ustaz Hanan. Kata Nabi dalam hadis Bukhari, laki-laki yang memiliki istri lebih dari 1 itu lebih baik daripada laki-laki yang memiliki istri cuma 1. Kenapa Nabi sampai bilang gitu? Bukan soal poligaminya, soal dia bisa memiliki peluang punya anak lebih banyak. Dengan punya anak lebih banyak pula kebaikan-kebaikan yang bisa dia berikan di tengah-tengah masyarakat. Kalau dia benar. Kalau nggak benar, anak 1 aja bisa jadi jalan masuk neraka. Makanya tergantung siapa laki-lakinya dulu nih. Kalau laki-lakinya faham agama dan dia bertanggung jawab memberikan nafkah, lebih baik dia punya banyak anak. Nah, cuma terbentur sekarang di masyarakat kita itu rasa tidak enak dengan istilah cinta sejati. Cinta sejati itu walaupun istrinya nggak punya anak, nggak bisa melahirkan. Saya punya seorang teman, istrinya ini mungkin karena diuji oleh Allah ya, ada penyakit sehingga dia nggak bisa punya anak. Kata dokter mereka udah konsultasi berkali-kali, terakhir kemarin mereka mau punya anak lewat cara anak bayi tabung, ternyata udah 3 kali uji coba bayi tabung nggak berhasil karena masalahnya di istrinya. Kata dokter 1% dari 100% cuma 1% kemungkinan istri bapak bisa punya anak. Saya bilang ini bukan soal saya ngusulin yang jelek-jelek ya, tetapi punya anak itu penting. Makanya kalau istri ini paham, dia akan mengusulkan jangan ceraikan saya, tapi menikahlah lagi agar kamu punya anak. Itu kan yang diusulkan oleh Sarah kepada Ibrahim, sehingga Ibrahim menikah dengan Hajar. Lalu Ibrahim punya anak Ismail, lalu Allah beri balasan kepada Sarah karena kebaikannya Ishak. Dari Ishak muncul keturunan Nabi, Yakub, Yusuf dan sebagainya sampai Isa. Tapi di kita itu disebut pelanggaran terhadap cinta sejati. Entah apa arti cinta sejati dalam persepsi orang Indonesia. Mungkin terlalu banyak baca Shakespeare ya, sehingga cinta sejatinya persepsinya barat. Kalau dalam Islam, cinta sejati itu adalah cinta karena Allah. Mana yang menurut Allah itu baik, itulah cinta sejati. Mana yang menurut Allah itu buruk, maka itu pengkhianatan terhadap cinta sejati. Di kita enggak, cinta sejati itu adalah cinta versi Shakespeare atau orang-orang barat. Makanya karena itulah akhirnya dia terbeban, dia murung sendiri, dia mau memutuskan mau menikah lagi, enggak enak sama istrinya juga enggak punya inisiatif kesadaran. Ini salah. Kalau dalam pemahaman Islam ini salah. Kecuali istrinya tidak punya cacat dan bisa memberikan anak kepada suaminya, ini lain lagi babnya. Ini istrinya nggak bisa memberikan anak, berarti dia salah. Dia harus membiarkan suaminya memiliki anak, karena bisa jadi orang yang seperti ini kalau mendidik anak jauh lebih baik, sehingga nanti muncul kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Karena salah satu tujuan dari pernikahan itu adalah islahul mujtama', memperbaiki masyarakat. Serius amat? Oke. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah hak siapa? Mawaddah hak siapa? Rahmah itu adalah anak. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara orang yang merindukan keluarga yang solehah. Lalu ketika Allah beri kita kesempatan untuk berkeluarga, untuk membentuk keluarga yang solehah, maka Allah memberikan kita kesiapan untuk memberikan hak orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Seorang istri memberikan hak suami, yaitu sakinah,
dengan cara dia menjaga kecantikan dia, berdandan, menggoda suami. Seorang suami memberikan hak istri, mawaddah, dengan cara belajar menjadi seorang suami yang bisa menyayangi istrinya, yang bisa romantis ke istrinya, yang bisa membela istrinya dan melindungi istrinya. Dan mudah-mudahan dari dua sakinah mawaddah ini Allah anugerahkan rahmah. Allah anugerahkan anak yang menjadi pengikat yang lebih kuat daripada sekedar cincin dan buku nikah terhadap seorang laki-laki dan perempuan. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah menikah berapa orang di sini? Satu, angkat yang tinggi. 1, 2, 3, 4. Yang akan menikah berapa orang? Yang nggak ngangkat tangan berarti nggak diaminkan malaikat, nggak nikah. Jomblo sejati ntar. Insyaallah semuanya bakalan menikah. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.